Kalian yang pernah kerja di hotel atau training di hotel, ada nggak sih cerita horor? Oke, jadi kali ini gue bakal bahas cerita horor tentang perhotelan. Cerita ini datang dari seseorang yang bernama Mia. Gue nggak bisa sebutin hotelnya apa. Nah, pada tahun 2013, hotel ini tuh baru soft opening gitu loh. Posisi di situ juga Mia itu baru kelas 1 SMK. Nah, Nia dan beberapa temennya itu aktif banget jadi tenaga casual. Ini menurut Google ya, karena gue juga baru tahu sekarang. Tenaga casual itu dimana itu pekerja sementara dan dibayarnya tuh kayak per hari gitu loh. Dan untungnya itu pekerjaan tuh nggak ngeganggu sekolah mereka, dimana kerjanya itu kayak abis kegiatan sekolah. Sorry kalau gue salah, bisa koreksi. Mereka tuh sering banget kayak dipanggil di hotel itu. Mereka juga kerjanya tuh kayak shift siang gitu loh, dari jam 2 sampai jam 11 malam. Menurut warga sekitar, kalau hotel tersebut tuh emang bekas rumah sakit gitu loh. Itu kayak sering banget, klasik banget gak sih? Cuman Mia bener-bener kayak gak terpikir kalau hotel ini tuh kayak ada horor-horornya, gak ada sama sekali. Awal kejadian menyeramkannya itu pada saat Mia sama Intan, teman sebangkunya itu, mereka lagi ngelap-ngelapin gelas nih kan, sekitar jam 9 malaman nih kan. Mereka tuh lagi duduk di antara pintu penghubung kitchen sama ruang servis. Tiba-tiba ada suara cicak kenceng banget. Mereka berdua kayak tetap-tetapan gitu dong. Tiba-tiba nih pintu kitchen kebuka, ketutup sendiri. Itu kebukanya berkali-kali gitu loh. Mereka shock dong. Awalnya mereka tuh kayak berpikir, paling ada yang ngejailin. Tapi kok makin kenceng aja nih. Dan mereka nggak ambil pusing, langsung cabut kabur. Dan pas mereka kabur nih, itu ada suara kayak ngikik gitu loh. Itu persis kayak berasa orang yang lagi ngeledek. Nah, di situ teman-teman yang lainnya tuh pada kaget. Kenapa katanya gitu kan. Terus pas udah diceritain sambil nangis, dicek lagi dong di situ ada siapa sih. Dan pas dicek ya emang di situ nggak ada siapa-siapa. Nah, kejadian kedua nih kan, ini lebih horor lagi. Nah, ceritanya itu Mia sama temennya itu Bayu ya. Mereka tuh ditugasin buat jaga stand lagi barbekyuan kan di taman deket kolam renang gitu loh. Dan itu kejadiannya tuh jam 7 sore. Gila kan? Itu belum terlalu malam. Udah agak lamaan mereka tuh duduk nih kan di bawah pohon sambil makan daging yang barusan dipanggang nih kan. Mia ini mau nyuap nih kan. Tiba-tiba Bayu kayak teriak-teriak gitu. Dia langsung bangun terus sambil narik Mia. Dan ternyata yang dilihat Bayu itu adalah sosok tinggi besar, hitam, rambutnya gimbal ya, jadi terus rambutnya kayak gimbal ngembang gitu. Pokoknya matanya merah, melotot ke arah Bayu. Nah, pas pulang mereka tuh kan jalan dari basement ke jalan depan. Kebetulan mereka tuh nggak bawa motor, jadi mereka nunggu jemputannya itu di luar parkiran hotel. Jaraknya lumayan sih ya, 7 menitan. Karena emang kebetulan hotelnya itu lumayan luas dan itu katanya bintang 4. Tiba-tiba Bayu ini ngomong kayak gini sama Mia, "Mi, besok-besok kita ambil shiftnya pagi aja. Soalnya biar kita nggak digangguin terus. Udah digangguin, terus pulangnya ribet lagi kan, malam banget. Gue juga ngerasa kurang tidur." Bayu selesai ngomong, tiba-tiba ada suara bruk, kenceng banget. Mereka langsung melongo dong kayak, apa nih, ada apa nih? Dan itu ada sesuatu yang jatuh dari pohon yang udah ditebang gitu kan. Otomatis mereka langsung kayak kaget dong, apa nih, apanya jatuh nih? Mereka langsung kayak cari tahu apa nih. Dan pas mereka nengok nih kan ke samping, jadi pas mereka nengok di situ tuh ada kayak pohon bambu kuning gitu loh, kayak hiasan hotel. Pas lihat di situ mereka langsung kaget, langsung lari karena yang mereka lihat itu pocong. Di situ mereka jelas banget kalau di situ ada pocong. Lama kelamaan Mia ini kayak tersadar, anjir nih, hotel horor juga. Nah, lanjut nih cerita berikut. Posisinya itu Mia ini sama temennya yang namanya Rizka lagi ditugasin buat kayak jaga stand, kayak perjamuan antara orang-orang pegawai Pertamina gitu sih. Kebetulan mereka di lantai 2. Emang ruangannya tuh agak kecil sih, jadi cuman muat buat 30 orang. Dan mereka berdua tuh kayak ngebantuin bagi-bagiin air mineral, terus juga makan-makan ringan buat yang lagi rapat di situ. Tapi karena emang di situ kebetulan kurang tenaga kerja gitu loh kan. Alhasil yang ngangkatin meja kursinya pun ya Mia sama Rizka. Harusnya kan ya ada gitu kan yang lain. Karena kebetulan ruang rapat sama gudangnya itu kayak berdekatan gitu loh. Jadi cepet banget buat beberesnya. Nah, pas isoma nih kan jam 12 siang, istirahat, sholat, makan, Rizka sama Mia ini keluar dari ruang rapat. Terus pas nengok dia ngeliat
ih kok gudang tuh pintunya ngablag, apa ya bahasa gue itu, kayak masih kebuka gitu loh, kebuka lebar. Terus Mia berniat buat nutup itu pintu. Pas ketika Mia ini mau narik itu gagang pintu buat nutup, dia di situ ngeliat jelas banget ada sosok wanita yang bergaun merah, matanya melotot ke mereka berdua. Dan Rizka tuh langsung kayak ngerespon, wih oh my god gitu kan, kaget gitu kan. Terus Mia tuh langsung kayak wih anjir ternyata bukan gue aja nih yang lihat. Langsung dong itu langsung banting itu pintu. Mereka berdua langsung lari dan ya udah. Gila gak sih, itu tuh siang bolong loh, kok bisa-bisanya berani muncul gitu loh. Gila gak sih, jujur Li, gue tuh setiap kali staycation di hotel itu selalu berusaha untuk tidak berpikir yang enggak. Kenapa? Karena gitu pasti dapet cerita yang tentang perhotelan gitu loh. Dan itu kayak bikin gue was-was sendiri. Bahkan pernah gue kejebak di mana temen gue nggak bisa ketemu gue. Dan akhirnya gue terpaksa buat staycation sendirian di situ. Kamarnya luas dan kayak ih anjir nih kan. Niatnya kalau ada temennya gue mau ngonten horor atau apa kayak. Lah ini kan emang suasananya udah horor. Dan beberapa kali gue juga ada tuh pernah juga waktu liburan, waktu bulan-bulan kemarin. Ini sebenarnya nggak horor sih, gue sempat cerita di story IG gitu. Jadi gue tuh staycation di salah satu hotel yang ada di Ximending, Taipei. Itu harganya tuh lumayan murah gitu, karena semuanya tuh pada naik gitu loh, mungkin karena weekend. Tapi karena di situ kita udah malam banget buat nyari hotel. Alhasil kita sedapatnya aja. Temen gue nanya dong, ada yang kosong nggak? Karena kita udah keliling-keliling dan itu semuanya penuh, nggak ada yang kosong. Resepsionisnya bilang katanya ada. Pas temen gue tahu harganya segitu, temen gue nanya ada yang lebih murah lagi nggak apa-apa kok, katanya ukurannya kecil juga. Terus bilang oh harganya segini katanya gitu kan. Terus gue nanya emang apa bedanya? Temen gue bilang oh mungkin ruangannya agak lebih kecil Pas kita udah masuk di situ tuh gue speechless karena di situ tuh ruangannya lumayan gede. Pokoknya emang beberapa kali gue pernah staycation itu harganya lumayan murah tapi lumayan gitu, ruangannya lebar. Gue bisa ngonten di situ leluasa banget. Tapi nggak tahu kenapa ini perasaan gak enak aja gitu, suasananya gak enak. Nggak tahu kenapa, pokoknya suasananya kayak sumpek aja. Sebenarnya nggak horor sih, cuman kayak mungkin agak vintage gitu sih ya. Terus pas malam nih kan ya, temen gue udah tidur. Gue tuh begadang sampai jam 3 malam. Gue tidur dong, terus jam 7 gue bangun kayak kebelet pipis gitu kan. Nah itu gue kan pipis. Pas pipis tuh berhadapan banget sama pintu gitu loh kan. Di bawah itu masih ada kayak celah sedikit. Gue ngeliat jelas banget di situ ada orang bolak-balik, anjing merinding. Bolak-balik. Kok ada yang bolak-balik? Gue kira bestie gue udah bangun gitu kan. Pas gue buka pintu nggak ada. Gue ngeliat di situ ya temen gue lagi tidur. Dia masih ngorok dan nggak ada tanda-tanda dia pindah posisi atau ganti posisi. Terus pas gue bangunin, loh kok katanya udah bangun sih? Terus gue tanya, lu tadi bangun nggak? Apaan sih? Gue juga baru bangun katanya. Terus kayak, oh, oke, baik. Aduh, sebenarnya sih nggak terlalu serem sih, cuman kayak agak aneh aja. Orang-orang pada suka banget kan nuansa vintage. Kalau gue sih nggak. Oke segitu aja ceritanya, bye. Pernah denger gak sih pengalaman horor dari tukang ojek? Nah gue tuh sering banget nyimak di YouTube atau dimanapun kayak pengalaman-pengalaman tukang ojek yang menceritakan pengalaman horornya, entah itu ketemu something ataupun apa gitu kan. Dan itu menurut gue seru banget. Nah tadi gue tuh dapat cerita horor dari teman sesama TKI Taiwan yang kebetulan bapaknya itu dulu pernah jadi tukang ojek pada tahun 2003. Ini ceritanya dari akun yang bernama Ike Alfiah ya. Bapaknya itu kan narik nih kan, jam 12 belum pulang. Karena dia ngerasa belum cukup nih duitnya buat ngasih ke anak istri. Alhasil tengah malam pun dia masih mangkal di sono. Kali aja kan ada yang pakai jasa dia. Terus tiba-tiba ada tukan bis dari arah Jakarta terus berhenti kan. Nah di pangkalan ojek itu ada 3 orang. Satu bapaknya Ike, 2 itu temennya. Nah pas penumpangnya turun tuh kan, di situ kan pasti tukang ojek kayak rebutan, mbak mau kemana mbak? Nah pas ditanyain si mbaknya tuh mau ke arah itu daerah sono. Terus tuh kayak tiba-tiba temennya bapaknya Ike tuh kayak langsung nunjuk ke bapaknya Ike. Karena apa? Karena mereka tuh kayak takut gitu loh kalau ngelewatin jalan itu. Karena kalau mau ke daerah itu harus ngelewatin toang panjang. Tau kan toang? Toang itu kayak jalanan sepi
Dan setelah itu harus ngelewatin rel kereta api yang gak ada pengamannya. Dan itu tuh daerahnya kayak rawan banget katanya. Terus bapaknya Ika tuh bilang 25.000 mau nggak mbak? Soalnya ini udah malam banget loh. Nah kata si mbaknya ya udah pak nggak apa-apa. Sebenarnya jaraknya tuh nggak terlalu jauh sih, cuman karena emang udah malam terus juga daerahnya daerah rawan, jadi ya alhasil kayak agak pricey sedikit. Habis itu langsung naik tuh kan penumpangnya, terus jalan santai sambil ngobrol. Si bapak kan nanya, rumahnya sebelah mananya mbak? Nah si mbaknya jawab, itu pak deket masjid. Terus bapaknya ikut, oh iya ya mbak, emang mbaknya habis dari mana? Ini pak habis dari Jakarta, mau pulang gitu kan, nengokin orang tua. Katanya sih dia tuh kerjanya di Jakarta gitu loh. Nah di pertengahan jalan nih kan, nah bentar lagi mau ngelewatin rel kereta api, tiba-tiba itu motor mogok. Bapaknya bingung kan, aduh kenapa nih kan, dicek segala macem. Terus kata si mbaknya, kenapa pak? Mungkin bensinnya habis kali pak. Sebenarnya motornya tuh kayak baik-baik aja, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba motor mogok. Alhasil ya mau nggak mau harus dorong. Untungnya si mbak itu bilang, udah pak nggak apa-apa, kita dorong aja bareng-bareng. Udah ngelewatin rel kereta apinya nih kan, tiba-tiba itu motor malah nyala. Kan aneh gitu kan. Terus si mbaknya itu bilang kayak gini, pak, bapak nggak lihat tadi di rel kereta api ada cewek pakai baju putih, mukanya cantik, sambil lambai-lambain tangan. Nah bapaknya Ika kan bilang, enggak mbak, aku nggak lihat apa-apa mbak. Emang mbaknya lihat di sebelah mananya mbak? Nah abis itu si mbak itu langsung kayak motong obrolan gitu loh, pak, udah pak berhenti, ini rumah saya. Nah si mbak itu langsung nawarin air putih ke si bapak, soalnya kasihin kan udah dorong-dorong motor. Abis itu si mbak itu ngasih 50.000 buat si bapak. Terus kata bapaknya itu, aduh mbak ini kegedean mbak. Kata si mbaknya, udah pak gak apa-apa buat anak istri bapak. Terus si bapak pulang dong. Abis itu dia nyeritain ke anak istrinya. Karena bapaknya itu tuh saking penasarannya, pas besokannya dia tuh langsung ke daerah sono lagi. Dan ternyata di sono nggak ada rumah cuy, nggak ada rumah, cuman ada pemakaman. Padahal bapaknya itu tuh kayak bener-bener kayak masih inget banget arah-arahnya. Kenapa ini kok malah nggak ada rumah? Tapi untungnya nih kan, itu duit tuh bener-bener asli duit. Kan kalau di TV-TV biasanya tuh kan abis dikasih uang sama kayak gitu tiba-tiba jadi dao. Kalau menurut gue sih ini emang udah rezeki si bapak sih ya, udah senantiasa berikhtiar mencari nafkah buat keluarga kecilnya. Jadi Mbak Kun ini merasa kayak, oh my god, you are so good people. Jadi kayak Mbak Kun ini kayak merasa iba gitu kan. Makasih Mbak Kun. Kayak aku juga kayaknya patut dikasihani sih Mbak Kun, butuh duit. Bercanda ya, kayak juga takut sih kalau ketemu begituan tetap aja. Tapi kayaknya konten kreator horor kayaknya cuman gue doang sih yang nggak pernah lihat kayak gitu. Kayak sedih banget gak sih, kayak udah deh nggak apa-apa. Takut. Oh iya, satu lagi buat kalian yang pengen cerita horor, langsung aja ke Instagram gue @r_jebel dan langsung ketik cerita kalian, terus kirim ke DM. Kalau gue ada waktu senggang biasanya gue baca sedikit-sedikit. Oke, thank you, bye.